Orang Wonogiri harus bisa bikin bakso lah ini. Nih bumbu-bumbu sudah ada, bawang, ini tempat buat giling juga sudah ada, daging sudah ada, dan tepung sudah ada. Tapi kok ribet sekali ya? Cari mesin pembuat bakso Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya, Mas Yap. Tadi kita sempat mikir gimana cara bikin bakso ya teman-teman ya. Nah sekarang saya langsung menculik orang yang pembuat mesin baksonya. Jadi bukan hanya penjual baksonya yang diculik, tetapi orang yang bikin mesinnya. Oke, siapakah dia orangnya? Yuk kita kenalan yuk. Oke, silakan bisa memperkenalkan diri Mas dengan sobat-sobat culik semuanya. Oke, Sobat Culik, kalau perkenalkan, nama saya Aga Rohima, tapi biasanya di channel-channel kita, di platform kita itu biasanya Aga Bakso namanya. Nanti mungkin bisa dicek. Oke, kalau boleh tahu Mas, nama Mas Aga ya berarti ya? Betul. Tadi ada punya channel sosial media dan lain sebagainya. Itu Betul. berarti teknik penjualannya, jualan mesin baksonya ya Mas ya? Bener-bener. Itu kita murni semuanya itu dari semua produksi kita sekarang kita fokuskan ke mesin giling baksonya Mas. Karena dari sisi sekarang itu eranya teknologinya itu kalau yang dulu itu pakai diesel, pakai mesin besi cor itu Mas. Iya. Nah, kalau sekarang itu daerahnya pakai material stainless sama elektrik. Jadi teknologinya beda banget seperti yang dulu-dulu itu Mas. Oke, tapi pastinya semakin lebih bagus dan lebih maksudnya dari segi kualitas lebih bagus yang dihasilkan ya. betul jauh banget Mas. Soal kalau dari sharing-sharing, kalau dari pengalaman pengusaha bakso itu 40 tahun yang lalu itu rata-rata mesinnya pakai itu Mas. Wajannya besi cor, terus dari sisi penggeraknya pakai diesel solar. Jadi dari sisi perawatannya, dari sisi keamanan untuk makanan baksonya itu sangat ini Mas, sangat dipertanyakan. Betul. Karena kan kalau misalnya pakai solar tadi berarti kan juga bisa jadi kan ada minyak dan lain sebagainya, itu jadi kurang higienis gitu ya. Benar. Oke. Awal mula Mas, kenapa awal mulanya Mas Aga ini terpikirkan untuk bikin bakso gitu loh, atau mesin bakso lebih tepatnya ya? Karena kan kalau kita lihat sekarang, apalagi kita di Wonogiri, itu kan banyak sekali orang penjual bakso. Betul, bahkan Wonogiri terkenal kota bakso sama kota mie ayam gitu. Terkenal se-Indonesia. Iya, terkenal se-Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Aga sendiri awal mulanya gimana dulu Mas? Itu kalau ini sih mungkin saya sebelum ini ceritanya ini awalnya ini Mas. Kenapa saya tertarik di industri bakso? Iya. Itu saya mungkin punya ada fun fact itu Mas. Fakta menarik bahwa mungkin bisa dicek di CNBC. Itu perputaran uang di bakso itu sehari bisa 1 triliun itu Mas. Bagi kita 1 triliun? Iya besar banget Mas. Bagi kita 1.000 miliar per hari potensinya ternyata besar banget. Oke. Mungkin kan orang awam, orang umumnya kan lihatnya wah bakso itu hal yang sepele terus receh itu. Ternyata setelah saya mendalami itu ternyata potensinya besar banget. Nah, semenjak dari riset itu terus juga dari sisi latar belakang dari keluarga saya dulu itu Mas, pedagang bakso Mas. Dulu tahun 70-an itu keluarga saya itu merantau ke Jakarta. Terus tahun 80-an itu dapat suatu mesin dari luar negeri itu Mas. Awalnya itu 70-an itu belum ada mesin sama sekali itu Mas. Jadi berarti masih manual dulu? Manual Mas. Itu kalau buat bakso itu kalau dari ceritanya bapak saya itu harus dipukul-pukul itu Mas. Itu katanya wah itu buat bakso ya dipukul-pukul dagingnya dulu Mas. Dagingnya benar. Dilumatkan lah. Oh iya. Oke. Nah itu buat bakso itu dulu effortnya sangat luar biasa. Nah terus di tahun 80-an itu ada suatu mesin dari pabrik yang nggak pakai ditawarin ke keluarga kita. Iya, ke orang tua terus coba dipakai ternyata bisa. Nah, terus dari sisi keluarga kita itu kepikirannya nggak buat di lokal aja mesin seperti ini. Oke. Gitu kan. Berarti kan ketika dulu kan berarti inspirasinya dari mesin dari luar, beli dari negara mana ingat nggak dulu Mas? Entah Taiwan atau Cina saya nggak ini sih. Itu belum tahu pastinya, infonya nggak ada. Terus akhirnya Bapak lihat dari situ terus lihat potensi terus dibikin sendiri. Karena Bapak saya itu jurusannya juga teknik, walaupun sepertinya tekniknya itu mungkin bukan teknik mesin, teknik sipil atau arsitek atau yang lain. Tapi
Itu Tapi terus sebelum itu tahun 70-an itu sudah berkembang bakso, pembuatan mesin bakso belum? Belum ya. Jadi Baru- itu mungkin pas saya kemarin itu juga ini pas tahun 80-an itu bapak saya itu pas ke Klaten itu benar-benar industrinya itu belum terbentuk itu Mas. Jadi bapak saya itu bawa pola yang piringannya tadi, Iya. wajahnya itu tadi, mangkoknya itu dibawa ke sana dan coba dibuat di lokal. Itu kan Oh. industri sana udah yang jalan itu industri pengecorannya sebenarnya Mas. Iya, Tapi Coran Majan tadi ya. Iya betul. Jadi di sana itu ngecor apa-apa ada lah. Terus bapak saya nyoba buat ternyata bisa. Tapi sekarang itu yang jadi terkenalnya itu justru di sana itu industri mesin baksonya terkenal di Klaten itu karena mungkin dari pengecorannya saking banyaknya di sana itu banyak yang buat. Nah, Akhirnya mereka taunya mereka dari sana. Taunya dari sana. Oke. padahal awal mula belum ada di sana. Oke, menarik banget ya awal mulanya kita tadi Mas Aga tadi membuat mesin bakso ya. Nah, kalau boleh tahu sudah punya CV atau PT belum itu belum Mas? Kalau kita alhamdulillah kalau CV kita itu udah berdiri di tahun 2022. Iya. Itu awalnya itu namanya Bengkel Agung Kencana itu Mas, masih bengkel awalnya. Emang Jadi bener-bener. bukan hanya kalau bengkel itu bukan yang ngerjakan mesin bakso ya, bisa ngerjakan yang bener-bener. lain ya. Nah itu pas kenapa CV Agung Kencana Indonesia itu kalau kita salah satu nilainya sesuai dengan visi misi kita Mas. Oh. Agung itu kalau kita bahasakan artinya itu besar dan mulia. Iya. Terus kemudian kencana itu artinya emas itu Mas. Itu jadi menyimbolkan suatu yang berkualitas dan kemewahan. Filosofinya itu berarti ya. Jadi pengen kita itu produk kita itu bisa berdampak dan bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia sih harapannya. Luar biasa. Oke Mas, kalau dilihat kan, kalau kita udah ngobrol banyak ya tadi ya, kalau dilihat kan masih muda banget ya. Umurnya berapa Mas? 28 tahun. 28 tahun. Sudah punya calon belum ini Mas? Nah itu Mas, nanti mungkin teman-teman nanti kalau ada rekomendasi nih Mas, bisa teman-teman culik Mas ini Mas Aga cari jodoh nanti. Oh gitu ya, bisa. Hubungin, Mas. Jadi kita Hubungin, bikin Mas, siap. biro jodoh aja ya gitu berarti ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, setelah culik kita bikin biro jodoh nanti. Oke Mas, menarik banget ya sudah ngobrol terkait dengan awal mulanya. Terus Mas ini bisa mengembangkan mesin untuk pembuatan bakso ini apa basicnya di mesin atau gimana Mas? Itu kalau dari kita memang kami itu, saya pribadi itu dikuliahkan oleh keluarga saya itu memang di teknik mesin industri itu Mas. Oh, itu gitu. kalau mungkin orang-orang teknik biasanya tahu itu kalau saya itu dikuliahkan itu di namanya ATMI itu Mas. Kalau di kawasan industri biasanya cukup familiar. Itu salah satu yayasan orang Swiss yang buat yayasan di Indonesia, tapi sekarang udah murni yang dikelola oleh orang Indonesia. Oh, berarti awal mulanya di apa tadi namanya? ATMI. ATMI ya. Oh, Jadi benar. di situ untuk teknik industri berarti ya. Benar-benar itu seperti kalau memang metodenya yang dari sana itu memang beda Mas. Kalau teknologi dari teknologinya, dari metodenya itu memang sangat ditekankan untuk bisa sesuai dengan industri manufaktur itu Mas. Jadi di sana itu kalau saya itu kuliahnya 80% praktek, 20% teori. Jadi beda seperti pada umumnya di Indonesia. Oke, Gitu, berarti Mas. kayak sekarang tuh kemarin kita sempat juga nyulik kepala sekolah juga. Oh, iya, sudah. benar. Betul, itu berarti seperti itu ya bentuknya ya. Benar-benar. Jadi lebih banyak ke prakteknya Betul, sehingga ketika lulus nanti sudah benar-benar tahu caranya gimana ya. Betul, relate banget itu. Oke. Kalau untuk mesin yang sudah pernah diproduksi apa saja Mas? Selain bakso tadi kan di awalnya kan baru fokus bakso baru beberapa tahun ini ya. Betul. Sebelumnya sendiri? Itu sebelumnya itu banyak banget itu mesinnya Mas. Ada cacak pakan, ada mesin apapun lah. Itu biasanya kan kita kan basicnya dari bengkel itu mesin apa-apa dibuat itu Mas. Oh gitu. Jadi sesuai pesanan gitu sesuai ya? pesanan Mas. Jadi kalau memang ada yang pesan cacak pakan Mas, itu ada. Memang ada yang pesan pagar Mas, itu juga kita buatin juga Mas dulu. Tapi kalau sekarang ini karena kita udah tahu riset, emang potensinya sebesar itu dan kita banyak digandeng sama organisasi asosiasi yang bakso di skalanya nasional itu kita ini potensinya ternyata gede banget dan dampaknya bagi kita besar banget ya. Berarti sudah sampai kerjasama dengan asosiasi bakso juga ya? Alhamdulillahnya itu ini Mas, itu pas awalnya itu tahun 2022 itu ada salah satu ketua organisasi itu beliau cari mesin giling bakso. Oh gitu. Itu buat suatu komunitasnya, itu beliau
pengajuannya itu ke Menteri Erick Thohir kala itu. Oh, berarti untuk Nah, oh iya paham, betul. Pak. Biasanya kan pemerintah ada program seperti itu ada kan. program untuk memberdayakan UMKM. Iya, gitu. betul. Nah, kemudian saya bersyukurnya itu, alhamdulillahnya kita bersyukurnya itu dipercayakannya untuk pembuatan di kami Mas, di Agung Kencan Indonesia, gitu, di lokal di Wonogiri. Gitu. Oh begitu. Padahal tuh mesinnya dipakai buat di mana aja itu Mas? Itu kalau yang organisasi, kita kan ada dua itu Mas. Ada namanya PAPMISO, Paguyuban Bakmi Bakso Indonesia. Kedua ada APMISO, Asosiasi Pedagang Bakmi Bakso Indonesia. Nah itu kalau dari ininya, itu kan cakupannya seluruh Indonesia sebenarnya. Oh gitu. Nah itu kalau dari mana aja itu sampai mana-mana itu. Oh Mas. berarti sudah tersebar seluruh Indonesia ya? Tapi mayoritas baru kita sebar itu bagi-bagi mesin gratis itu area Pulau Jawa. Mayoritas gitu. Jabodetabek sih Mas. Kalau boleh tahu Mas, itu kan sebenarnya buat mesin bakso itu susah nggak sih Mas? Itu penuh tantangan. Oh penuh tantangan. Kalau dari sisi susah atau enggaknya, kalau dari basic kami orang teknik, kalau membuat hal yang sama itu mudah Mas insya Allah. Oh, tapi gitu. itu yang jadi tantangan kita, itu gimana mesin itu bisa berinovasi senantiasa mengikuti dari perkembangan zaman itu Mas. Oh gitu. Jadi sekarang kan gempuran pertama mesin dari Cina, itu kan impor banyak banget. Kemudian dari sisi kompetitor juga banyak juga Mas. Jadi tantangannya gimana kita seorang dari Wonogiri itu bisa berkompetisi di rancah nasional ya? Nasional mau bahkan di internasional. Gitu. Oh gitu. Kalau value, kalau kita ngomong tadi kan soal ngomong terkait dengan ada kompetitor, ada juga dari produk-produk dari impor. Kalau value yang memang menjadi apa ya, menjadi senjata atau menjadi peluru yang paling bagus di tempatnya Mas apa Mas? Dari segi kualitas atau dari segi bahan atau dari segi apa gitu? Betul. Kalau ini Mas, pertama kalau dari stainless itu kan sebenarnya macamnya banyak banget. Kita kalau ada yang mau order mesin itu kita benar-benar edukasi. Dari stainlessnya itu macamnya banyak, karena standar makanan ada yang 304, ada yang 316, itu standar internasional itu Mas. Terus dari sisi komponennya, entah dari elektrik maupun dari sisi komponen motor listrik, itu mayoritas kita lebih rekomendasikan pakai yang merek-merek dari Eropa biasa Mas. Jadi memang dari sisi teknologinya, dari sisi kehandalannya itu memang untuk dari sisi jangka panjangnya itu lebih handal lah biasanya gitu. Oh gitu. Berarti fitur-fiturnya beda juga gitu. Oh berarti salah satu kelebihannya ketika menggunakan apa ya, alat-alat yang memang kualitasnya dari luar negeri semua, sehingga ketika dibuat di Indonesia hasilnya pun juga lebih bagus gitu. Betul, ya Mas ya. Jadi dari sisi desainnya kan itu benar-benar lokal. Jadi itu dari komponen-komponen pendorongnya itu tadi, komponen bearing, motor listrik itu yang kita cari yang sehandal mungkin. Oh gitu. Nah kita sudah ngomong soal bearing dan lain sebagainya nih. Sebenarnya bahannya itu apa saja sih Mas? Kalau boleh tahu dikasih spill sedikit aja. Kalau bahan pembuat mesin bakso itu apa saja sih sebenarnya? Oh ini kalau mungkin teman-teman culik ini harus ini sih bayar ke saya. Mahal ini Mas. Rahasia so. Tapi ini biar buat pemirsa culik biar tahu juga. Itu kalau dari sisi materialnya itu sebenarnya banyak banget sebenarnya Mas. Kalau kita komponennya banyak banget ya. Itu kita hitung itu satu mesin itu komponen bisa sampai 150 sampai 200 komponen Mas. Jadi benar-benar banyak banget. Jadi dari sisi komponen udah banyak, dari materialnya juga kita pakai yang materialnya kelas tinggi. Jadi memang dari sisi HPP ini memang tinggi Mas. Oh gitu ya. Tapi walaupun HPP-nya tinggi tetap terjangkau juga kan? Tetap terjangkau juga. Jadi buat teman-teman sobat culik yang mau punya usaha bakso terus pusing bikin adonannya kayak saya gitu ya, bisa langsung order ya Mas ya? Bisa. Oh bisa. Nah kita ngomong soal order, kita ngomong soal harga Mas. Nah biasanya orang Indonesia itu kan kita tahu sendiri ya, orang Indonesia tuh pengennya regane murah, apik, awet. Repot. Ya saya nggak pernah rusak Mas. Siap. Kalau dari Mas sendiri, kalau dari segi harga gimana Mas? Nah kalau harga itu kalau kita pribadi biasanya kita relatif. Kita kan karena segmen kita itu menengah ke atas Mas. Jadi pengusaha bakso yang di levelnya udah premium biasanya. Itu kalau dari kami itu biasanya kita sebelum tanya harga biasanya kita sampaikan edukasi. Value-nya dulu apa? Value-nya. Nah, itu Pak itu biasanya sehari gilingnya berapa? Misal 100 kilo Mas sehari. Itu ongkos gilingnya sekilonya berapa Pak? Normalnya kan se-Indonesia 5.000. Itu kalau saya hitung itu ongkos gilingnya setahun itu udah 180 juta loh Pak. Wah iya ya Mas. Terus saya kasihkan dari sisi varian mesinnya apa aja. Kalau dari varian apa aja itu kan tergantung dari kebutuhan
customer kita. Iya, pelanggannya pengennya kayak gimana nih Kalau gitu rentang kan. harganya itu kalau dari kami itu kalau yang versinya stainless elektrik itu dari kisaran 60 jutaan sampai 130 juta gitu. Oke, Per tapi itu per dengan kualitas yang memang bagus banget ya. Dalam Bener, arti per menitnya bisa berapa tadi Mas? Berapa kilo Mas? Itu kalau yang mesin pecah daging tadi itu 1 menit itu bisa sampai 30 kilo. 1 Jadi, menit 30 kilo. Itu kalau dibandingkan sama yang di pasar-pasar itu mungkin pada kaget itu. Makanya kalau yang penasaran bisa cek di YouTube Woi, saya. sekalian promosi masuk gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Mas, karyawannya sendiri berapa Mas sekarang Mas? Kalau kita kan merintis, nah jadi saat ini kita bersyukurnya kisaran 10 sampai 11 itu Mas. Dari 10 sampai 11 produksi, ya? betul, keuangan. Oke, kita ngulik soal marketing karena kalau diculik sendiri salah satunya kan kita bergerak ke arah digital Mas. Betul. Nah, untuk pemasarannya sendiri biasanya pakai gimana Mas? Nah, ini menarik itu Mas. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang, wah Mas ini usahanya udah sampai 40 tahun, ini pasti karena faktor jaringan orang tua. Tapi catatan dulu nih. Ini saya dari kami itu justru semua dari mayoritas ratusan customer kita itu yang dari tahun saya pas masuk itu semuanya murni dari digital itu Mas. Dari online semuanya. Jadi Dari memang online berarti ya? online itu bagi kami benar-benar suatu yang Masya Allah sangat powerful banget, sangat berdampak. Oke. Jadi levelnya pemuda pun walaupun nggak punya privilege atau nggak punya jaringan itu dengan sosial media itu sangat mendorong Mas. Oke. Jadi tetap walaupun jualannya mesin pakai sosial media juga berarti ya? Harus banget, wajib itu Oke. Mas. Oke Mas, tadi kita sudah ngomong banyak soal mesin gilingan bakso. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Mas sendiri punya bisnis atau keluarga punya bisnis gilingan bakso sendiri nggak Mas? Sebenarnya ada. Itu dari bapak saya itu udah pernah buka sampai 10 titik itu Mas di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Nah itu Oh. tapi sekarang ini itu udah hanya tinggal beberapa karena dari sisi manajemennya itu ngontrolnya di jarak jauh itu agak kesulitan itu Mas. Oh, di Indonesia tuh di mana aja Mas kalau boleh tahu? Spill sedikit aja mungkin 2 atau 3 tempat di Indonesia gitu. Itu kebanyakan itu di daerah Jabodetabek Mas. Karena kan Oh. ekonominya bertumbuhnya cepatnya di daerah yang Jabodetabek. Itu mayoritas di Jabodetabek itu sih Mas. Oh gitu. Kalau boleh tahu Mas, kan sudah giling sudah lumayan lama juga ya. Nah sekarang pertanyaan customer yang paling jauh di mana Mas? Wah, siap. Ini mungkin kalau teman-teman bisa jadi ada yang kaget juga. Ini soalnya kan UMKM dari Wonogiri kan penasaran. Rata-rata belum tahu. Kalau kita ini Mas, kami itu dari Sumatera, Kalimantan, Papua atau bahkan yang terakhir itu yang paling jauh itu Masya Allah tabarakallah itu ada pengusaha dari Malaysia itu datang langsung dari Malaysia ke Wonogiri untuk order mesin itu Mas. Oh, dari Malaysia? Dari Malaysia. Wes. Lah itu tahunya dari mana Mas? Apa karena sosial media juga bener, atau? Sosial media. Jadi memang benar-benar ternyata sosial media se-powerful itu. Jadi bisa menjangkau dari levelnya UMKM di Wonogiri ya mungkin kalibernya lokal. Itu bisa menjangkau sampai internasional. Nah itu ceritanya gimana itu Mas? Kok bisa datang itu Mas? Itu kalau dari beliau itu lihat di YouTube kita. Nah terus kok tertarik. Nah itu hubungin dari marketing kami, terus telepon juga ke saya. Itu beliau pengen cek pabriknya langsung, evaluasi mesinnya dan juga pengen diskusi langsung sama saya gitu sih Mas. Konsultasi langsung lah gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol akhirnya beli. Alhamdulillah Mas. Beli berarti diekspor ya sudah Mas ya? Betul, tapi nanti kalau dari sisi pengirimannya itu beliau yang ngatur sendiri Mas. Beliau kan yang tahu. Oh gitu, berarti cuma menyediakan mesinnya aja, kemudian pengirimannya ditanggung sama pembelinya ya? Betul, entah pakai kontainer atau yang lain seperti itu. Oke Mas, sudah ngobrol seru banget ya. Ini sekarang saya mau tanya, kalau biasanya kan dikirim ke luar negeri juga ya? Betul. Nah itu caranya QC atau caranya memastikan bahwa ketika mesin itu dikirim sudah kondisi baik gimana Mas? Itu kalau basicnya kalau dari saya kan itu orangnya orang engineering dan juga basisnya kan dari manufaktur. Iya. Jadi kami itu juga dibina oleh salah satu perusahaan Astra Group itu Mas. Iya. Itu dari sisi SOP, dari sisi quality control itu benar-benar sangat ketat luar biasa. Maka dari itu kalau dari kami, kenapa harganya kok cukup tinggi dibanding yang lain? Karena memang dari sisi kualitas itu kalau dari kami memang salah satu yang cukup prioritas. Dari quality control itu kalau saya nggak oke, dari pengecekan nggak oke itu mesin saya tahan dulu, nggak boleh dikirim. Oh jadi, gitu ya? Harus dicek berulang-ulang, dites berulang-ulang sampai puluhan kali, bahkan dites running itu sampai 50 kali lebih. Itu kalau memang udah dari sisi elektrik, mekanik itu aman, itu kita baru boleh kirim gitu sih Mas. Oke.
Kalau untuk pedagang bakso biasanya kan ketika dia sudah puas biasanya kan repeat order Mas. Iya, Masya Allah. Nah kira-kira Mas banyak nggak yang repeat order? Alhamdulillahnya, salah satu yang mungkin Wonogiri banyak yang tahu juga, relate juga, itu bakso Titot itu Mas. Itu Masya Allah itu kalau dari kami itu udah sampai 6 sampai 7 unit itu Mas. Mereka Udah beli dari tempatnya Mas Aga ya? Bener-bener. Kalau beliau itu padahal awalnya dulu, karena kan Titot itu grade tinggi Mas, Iya, standar betul. baksonya. Itu beliau sampai beli. Dari impor juga nyoba, dari lokal lain juga pernah nyoba. Itu habis beliau hampir 60 jutaan itu. Mesinnya dua-duanya nggak kepake. Terus itu tadi kita Masya Allah karena sosial media tadi mereka lihat kita, wah ternyata ada juga orang Wonogiri yang produksi mesin dengan canggih juga, modern. Iya. Mereka baru tahu juga, baru ngeh juga sama kami. Itu beliau nyoba, yang alhamdulillah sampai sekarang cocok itu Mas. Padahal cabangnya kan banyak, terus dari sisi standarnya tinggi, kita bisa memenuhi dari standar mereka, kita bersyukur juga. Oke, jadi brand yang salah satu yang memang menggunakan mesinnya Mas Aga tadi salah satunya Titoti ya, brand yang Betul, besar betul. ya. Oke. Apakah ada rencana untuk mengembangkan produk atau bisnis yang lain, Mas? Atau masih tetap bergelut karena pasarnya di bakso sendiri juga luar biasa besar? Betul. Itu ini Mas, kalau dari riset tadi karena kan pasarnya besar banget. Itu ada salah satu pasar yang segmen yang belum ada yang garap. Nah, itu mau coba, insya Allah kita coba garap. Dari sisi kami, karena basicnya teknik, itu coba nih, kita buat teknologi yang mungkin belum ada di Indonesia. Alatnya ini belum ada nih, coba kita R&D-kan. Walaupun anggarannya itu cukup beresiko, inovasi kan, itu Mas, materialnya kan cukup tinggi. Itu bisa jadi, kita pernah juga 30-40 juta itu, kita istilahnya, kita relakan untuk inovasi. Jadi memang dari sisi kami, gimana caranya itu, dengan market sebesar itu kita bisa membantu. Harapan kita sih gini Mas, kalau saya pribadi dengan 1 triliun per hari itu, harapannya itu dampaknya juga besar juga itu Mas. Nggak secara angkanya aja, tapi secara manfaatnya kan dari hulu ke hilir itu sangat luas itu Mas. Iya, betul. Pemotong sapi, terus dari sisi penjual tepung, dari sisi penjual baksonya itu dari hulu ke hilir, karyawan dan lain sebagainya itu banyak banget yang terdampak itu Mas. Jadi kalau dari sisi kami itu bisa menghadirkan suatu solusi atau teknologi atau alat yang benar-benar bisa membantu. Itu benar-benar dampaknya luar biasa. Saya sangat merasa bersyukurnya itu ini Mas, merasa jadi terharunya ada customer kita juga itu bisa setahun itu bisa hemat sampai 300 juta. Jadi itu pas kondisi beliau, walaupun kondisinya krisis pun itu beliau nggak PHK atau mengeluarkan karyawannya. Makasih Mas, itu karena mesinnya itu juga Masya Allah itu ini Mas, kita nggak ngeluarin karyawan karena dari sisi operasionalnya bisa ketutup. Bisa lebih betul banget ya, karena ya tadi. Tapi kalau misalnya untuk riset tadi Mas, riset itu Mas sendiri atau biasanya ngajak joinan orang buat riset bareng gitu atau gimana biasanya? Kami di ATMI itu ada ini juga, komunitas juga itu Mas, jadi alumni kan banyak juga yang punya pabrik-pabrik, punya PT-PT yang lain, punya banyak engineer. Kami pertama di internal, kedua kita cari riset-riset di eksternal juga. Nah, kita notice juga tadi kami kan juga dibina oleh YDB Astra itu Mas, itu Yayasan Dharma Bakti Astra yang cakupannya luas itu Mas, seluruh Indonesia. Jadi mereka punya ada teknologi apa atau mungkin dari sisi metode seperti apa, itu bisa kita aplikasikan di internal kita. Oh gitu, wah luar biasa banget ya Sobat Culik semuanya. Jadi kalau memang usaha, kalau mau berkembang, salah satunya harus ada R&D. Jadinya riset itu gunanya buat apa sih? Ya ketika kita riset akan ada perkembangan teknologi-teknologi baru yang bisa kita terapkan di bisnis kita gitu ya. Tapi Mas kan sudah punya mesin bakso. Kenapa nggak jualan bakso sekalian Mas? Nah itu gini Mas, itu kalau dari tantangan kami yang di sisi mesinnya itu kan masih potensinya masih besar. Iya. Itu mungkin kalau dari produksi baksonya mungkin insya Allah boleh jadi 10 tahun ke depan nanti kalau memang dari sisi mesinnya, teknologi alatnya ini benar-benar udah mentok atau udah maksimal untuk Indonesia, itu insya Allah kita bisa ekspansi untuk usaha produksi bakso itu Mas. Karena potensinya besar banget itu. Iya betul, karena kan kalau bakso sendiri sekarang kan tidak hanya digunakan misalnya kayak di jajan, tapi kan ada juga pabrik pembuatan bakso yang Mas cerita tadi gitu loh. Dan memang itu sekarang ketika di frozen food ya, itu masuknya itu benar-benar bisnisnya juga luar biasa banget itu.
Mas, kalau saya lihat di salah satu channelnya Mas Aga, itu kan pernah ada bapak-bapak yang beli dan ternyata itu bapaknya Rizky Ridho. Itu ceritanya gimana, Mas? Nah, itu saya juga awalnya nggak nyangka juga itu, Masya Allah itu, Mas. Itu awalnya kan saya nggak kenal Rizky Ridho itu siapa sebenarnya, Mas. Ternyata setelah saya riset-riset, terus di info tim marketing saya, ternyata kan salah satu pemain timnas dan juga pernah jadi kapten dan juga salah satu pemain termahal di Indonesia. Wah, saya nggak nyangka, wah ini bola ternyata beli mesin bakso gimana. Nah, ternyata dari sisi backgroundnya keluarganya kan jual tepung itu, Mas. Dan juga dari sisi finansial Rizky Ridho itu kan itu udah mapan. Dari keluarganya itu mengarahkan untuk ekspansi untuk usaha gili bakso itu. Mereka investasi beberapa mesin untuk ini tuh, Mas, untuk penggilingan bakso. Jadi bapaknya Rizky Ridho tadi beli mesinnya sama Mas Aga gitu ya? Alhamdulillahnya. Itu kalau beliau itu belinya dua sebenarnya. Satu dari kami, kedua dari tempat lain. Nah, itu lagi-lagi banyak yang nggak tahu juga, banyak penipuannya itu, Mas. Dari sisi tempat lain itu ada yang penggunaan mesin dari mesin baksonya itu pakai komponen-komponen yang nggak berkualitas itu, Mas. Itu beliau rasa juga kecewa juga. Akhirnya yang dipakai cuma mesin kami. Yang mesin satunya itu nggak maksimal. Nggak maksimal. Gitu. Dipakai. Terakhir, Mas, untuk semua pedagang bakso mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman dari pedagang bakso di Indonesia Raya. Itu ini. Kalau saya sharing-sharing dari pelanggan kami, Mas. Itu pelanggan kami kan bervariasi. Dari awal yang merintis sampai pelanggan kami yang punya pabrik yang omsetnya jual bakso nih, padahal itu jual bakso sebulan 15 miliar itu kan ada juga. Itu banyak banget pengalaman yang kami ambil. Nah, salah satu yang cukup prioritas itu mesin itu, Mas. Mesin itu ternyata sangat beda banget. Sama-sama pakai motor listrik, sama-sama pakai stainless. Yang buat beda, teknologinya juga beda. Hasilnya adonan juga beda. Nah, kedua dari sisi operasional. Biasanya kan proses produksi bakso itu proses yang cukup banyak itu, Mas. HPP-nya juga tinggi, prosesnya cukup banyak. Itu biasanya kalau dari pengusaha bakso kurang tepat dalam mengelola, itu biasanya nggak jadi. Betul, karena kan kalau adonan bakso sendiri kan memang gampang-gampang susah ya. Walaupun kelihatannya gampang, tapi kalau tidak sesuai adonannya ataupun ketika mesinnya nggak sesuai, hasilnya juga nggak bisa maksimal ya. Betul, benar. Gitu. Jadi supaya maksimal harus pakai gimana, Mas? Kalau maksimal udah langsung aja. Mungkin gini, Mas. Kalau mungkin banyak ya tadi entah dari Malaysia atau dari Indonesia bagian manapun, mungkin kalau ada yang penasaran atau mau usaha bakso nanti bisa konsultasi ke kami, Mas. Nanti kalau dari channel YouTube kami juga ada juga channel YouTube kita, nanti bisa hubungi kami. Mas nggak beli juga nggak apa-apa juga. Saya juga niatnya kan sharing-sharing. Soalnya kalau saya pribadi juga masuk komunitas bakso tadi, jadi tugas saya itu edukasi pengusaha-pengusaha UMKM agar bisa bertumbuh bersama sebenarnya. Gitu. Luar biasa banget. Terima kasih banget Mas Aga sudah mampir di Culik. Nah, ini ada merchandise dari kita. Ini salah satu produk dari Regar Sport yang pola terbaru, yaitu jersey tapi dengan retro. Jadi ada tali-talinya gitu biar lebih keren. Ini udah launching juga ya, Mas? Sudah launching, makanya terus kita bisa kasih ke teman-teman dari narasumber dari Culik. Siap. Makasih, Mas. Siap. Gitu dulu Sobat Culik semuanya, pastikan teman-teman nanti nonton Culik, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kemudian tetap tonton terus channel Culik supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya dengan menghadirkan orang-orang yang menjadi inspirasi kita semuanya. Dadah. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai.